Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik pemrograman yang ketiga, yaitu struktur loop. Nah, loop ini ya, jadi seperti pernyataan yang diulang-ulang terus. Seperti itu. Nah, apa pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk membuat struktur loop? Yaitu pernyataan for, while, do while, break dan continue, kemudian go to. Oke. Nah, loop pada pemrograman itu digunakan untuk mengulang suatu blok kode atau pernyataan. Nah, blok kode ini bisa terdiri atas satu kode perintah atau satu kode pernyataan ataupun lebih dari satu ya. Jadi bisa satu, bisa banyak. Nah, kemudian blok kode ini diulang-ulang terus sampai memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi ada kondisi yang dibutuhkan untuk dipenuhi agar bisa keluar dari loop atau agar blok kode tersebut tidak diulang lagi. Oke. Nah, kita langsung ke pernyataan for. Nah, pernyataan for ini sintaksnya seperti ini. Jadi for, kemudian ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Nah, kemudian di dalam for ini ada pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan ini yang diulang-ulang terus sampai terpenuhi semua yang ada di terpenuhi ininya ya, ungkapan 2. Nah, ini ada ungkapan 1. Ungkapan 1 itu digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Nah, terdapat variabel pengendali loop. Nah, itulah yang dikendalikan agar pernyataan-pernyataan di sini itu berulang terus sampai memenuhi kondisi pada ungkapan kedua. Nah, ungkapan kedua ini digunakan sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Jadi ungkapan 1 untuk memberikan inisialisasi, kemudian ungkapan 2 itu untuk sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Kemudian ungkapan ketiga itu sebagai pengatur perubahan, penaikan atau penurunan nilai variabel. Nah, di sini bisa digunakan operator increment ya, increment atau kenaikan, atau operator decrement atau penurunan. Bisa juga digunakan operator penugasan yang kombinasi ini ya, kombinasi plus tambah sama dengan, misalnya minus kurang sama dengan, dan seterusnya. Nah, ini flowchartnya seperti ini. Jadi ada ungkapan pernyataan. Di sini biasanya diisi dengan ininya ya, ungkapan 1 ya. Kemudian kondisi, ditanyakan apakah variabel ini sudah memenuhi kondisi yang telah ditentukan. Nah, jika true, jika ini ya, jadi ditanyakan apakah, misalnya begini, i, di sini ada variabel i, kemudian i-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, di sini ditanyakan apakah i itu masih kurang atau sama dengan 10. Masih kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jika true, nah ada pernyataan-pernyataan di dalam loop ini yang dikerjakan. Nah, kemudian selain pernyataan di dalam loop, ditambahkan pula ungkapan untuk menaikkan dan atau menurunkan variabel pengendali loop. Nah, kemudian diulang ke sini lagi, ditanyakan lagi apakah, jadi di sini kalau bukan i-nya ditambah bisa jadi i-nya dikurang. Nah, ditanyakan di sini apakah i-nya masih kurang dari atau lebih dari atau apa saja ya kondisinya ya.
Nah, jika true maka diulang lagi. Nah, sampai jika misalnya false, maka keluar dari loop. Nah, oke, kita langsung ke contoh saja. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, di sini ada in i sama in i ya, jadi dideklarasi dulu variabel pengendalinya. Nah, kemudian for ini inisialisasi, jadi diberikan nilai awal kepada i. Kemudian ini kondisinya, kondisi yang harus dipenuhi agar loopnya berulang ya. Nah, kalau tidak memenuhi kondisi ini lagi, maka loop keluar dari loop. Kemudian ada plus plus i, jadi i-nya di sini ditambah 1 ya. Kalau increment itu ditambah 1 terus. Nah, kemudian apa yang terjadi jika i-nya ini masih kurang dari 11? Dilakukan perintah ini ya, print %d, i. Nah, ini diulang-ulang terus sampai i-nya nanti misalnya kan i yang pertama 1 ya, berarti nanti di print i 1. Kemudian kesini i-nya jadi 2 ya, i-nya jadi 2. Kemudian ini seperti ini, lalu diulang terus dan diulang sampai misalnya di sini jadi ketika di sini 10, kemudian dia masuk lagi, maka jadinya 11 ya, jadi nggak bisa lagi dikerjakan yang di sini. Makanya hasilnya seperti ini. Oke, nah kemudian ada contoh kedua juga. Ini contoh kedua ini untuk menampilkan jumlah jumlah x, misalnya jumlah x bilangan bulat positif. Nah, x-nya ini dimasukkan. Nah, ini saya pakai variabel batas. Misalnya kita masukkan 5, berarti nanti yang ditampilkan nanti jumlah dari 1 ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 5 saja dimasukkan. Nah, nanti di sini jumlah dari itu tadi dari 1 sampai 5. Kalau ini di sini kita masukkan 10, berarti dari 1 sampai 10 dan seterusnya. Itu. Jadi ini kita pakai operator penugasan. Jadi ini kan berarti jumlah sama dengan jumlah tambah i ya. Jumlah sama dengan jumlah tambah i. Nah, makanya di sini dilakukan inisialisasi juga, jumlahnya sama dengan 0. Diberikan nilai awal 0. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau tidak diberikan nilai awal, nah berarti di sini bisa jadi nilai yang ada di jumlah itu bukan 0. Jadi ketika kita deklarasi seperti ini, sebenarnya i itu sudah ada nilainya, nah, tapi bukan 1 ya. Bisa jadi bukan 1, bisa juga 1, tergantung. Nah, kemudian seperti ini batas juga itu sudah ada nilainya sebenarnya. Nah, makanya tapi kan kalau i itu kan nanti diinisialisasi ya. Kemudian batas pun itu nanti akan di override di sini. Ketika kita masukkan sebuah bilangan, maka nilai yang ada di batas pada saat dideklarasi itu akan di override, ditimpa. Nah, makanya tapi jumlah itu kan tidak ya. Jumlah kita tidak memberikan nilai, tapi langsung dilakukan penugasan, yaitu dengan operator ini tambah sama dengan. Makanya
jumlah itu perlu diinisialisasi juga. Jadi kalau tidak diinisialisasi nanti jumlahnya bukan, misalnya kita masukkan di sini 5 bukan 15 lagi, tapi mungkin sampai 3 juta misalnya. Ya tergantung nilai awal yang diberikan oleh komputer. Oke, jadi kita lanjut saja. Nah, kemudian kita masuk di pernyataan while. Nah, bedanya loop for sama loop while itu ini ya. Jadi kalau di for itu pernyataan-pernyataan ini akan diulang-ulang terus sampai tidak memenuhi kondisi ya. Jadi ini akan berulang terus sampai tidak lagi memenuhi kondisi. Sama sebenarnya dengan ini, cuman pada pernyataan while tidak lagi diberikan inisialisasi. Nah, tapi inisialisasinya biasanya diberikan sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, bedanya dengan for, kalau for itu kita sudah tahu bahwa kita mau mengulang sampai berapa kali begitu kan. Nah, seperti misalnya ini kita sudah tahu bahwa dia mau mengulang sampai 10 kali. Nah, kalau yang ini tidak, belum tentu ya, belum tentu. Nah, di sini jika kondisi terpenuhi baru diulang, sama sebenarnya dengan for, cuman kita belum tahu bahwa ini diulangnya sampai berapa kali. Nah, ini seperti ini sama sebenarnya, selama kondisinya terpenuhi maka diulanglah pernyataan-pernyataan di dalam loop. Jika tidak maka keluar. Nah, contohnya seperti ini caranya. Lebih singkat ya sebenarnya, cuman sebenarnya sama saja, mirip, tapi ya itu lagi, kita memang harus pintar-pintar menentukan pernyataan yang tepat untuk mengerjakan untuk membuat program dari sebuah kasus. Jadi kalau misalnya ya ini saya kasih contoh mirip dengan pada for untuk memperlihatkan saja perbedaannya, perbedaan sintaksnya. Ini nanti hasilnya seperti ini juga, sama pada for juga. Nah, kemudian masuk ke pernyataan do while. Nah, bedanya dengan while itu ditanyakan dulu kondisi, diuji dulu kondisinya, diuji dulu variabelnya, variabel pengendalinya. Jika bernilai 1 maka pernyataan di dalam loop itu akan diulang. Jika 0 maka pernyataan di dalam loop tidak diulang lagi atau keluar dari loop. Nah, pernyataan do while ini berbeda ya dengan while. Nah, do while ini pernyataan di dalam loopnya dikerjakan terlebih dahulu, baru dilihat apakah masih memenuhi kondisi atau tidak. Jika memenuhi kondisi maka diulang lagi yang ini. Nah, bedanya seperti ini dia. Dilakukan dulu pernyataan-pernyataan, dieksekusi dulu blok kodenya yang ada di dalam loop, lalu setelah itu ditanyakan apakah masih memenuhi kondisi atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini akan jadi di sini perintah di dalam loop ini akan dikerjakan
terlebih dahulu, jadi terlebih dahulu akan dikerjakan. Nah, kemudian di sini dimasukkan sebuah angka. Nah, jika angkanya itu 0, maka keluar dari loop. Jika angkanya tidak 0, maka diulang lagi ini. Seperti itu. Jadi ininya dulu ini ya dikerjakan ya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi ini dimasukkan sebuah angka. Nah, ternyata pas. Jadi dimasukkan terus sampai ketika kita memasukkan angka 0, maka langsung keluar jumlahnya dan selesai programnya. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk di pernyataan break dan continue. Pernyataan break cara kerjanya seperti ini. Jadi ini kan selama memenuhi kondisi maka akan akan berulang terus. Nah, namun ketika memenuhi kondisi untuk break di sini, jadi ini diulang terus ya. Ketika memenuhi kondisi untuk break, maka akan dieksekusi pernyataan break. Nah, apa yang terjadi ketika pernyataan ini dieksekusi? Nah, yang terjadi adalah keluar dari loop, langsung keluar dari loop seperti ini. Sama jika pada do while itu sama dengan juga pada for, jadi langsung keluar dari loop ya kalau break. Nah, kemudian kalau continue, kalau dieksekusi maka keluar dari ini kan ada iterasinya ya. Jadi ada iterasi ke 1 misalnya, kemudian lalu ada iterasi kedua. Nah, kemudian pada iterasi ketiga kondisinya memenuhi untuk ini. Nah, maka dikerjakanlah continue. Nah, berarti kode yang di bawahnya ini tidak dikerjakan lagi, tapi langsung ke iterasi berikutnya. Seperti itu ya, jadi langsung ke iterasi berikutnya. Tidak keluar dari loop, tapi yang di bawahnya itu tidak dikerjakan lagi dan langsung diulang lagi ininya, loopnya. Sama seperti ini juga pada do while, lalu for juga sama. Nah, contohnya ini untuk pernyataan break. Nah, ini sama ya, yang di atas juga menghitung jumlah. Nah, ini jika i sama dengan 5, maka dieksekusi break. Nah, apa yang terjadi kita bisa lihat di sini di iterasi ke 1 jumlahnya 1 ya, ini ya. Jadi jumlah ada i-nya sama dengan 0 itu jumlah sama dengan jumlah ini 0 tambah i-nya 1, berarti jumlah 1. Nah, kemudian iterasi kedua i-nya jadi 2. Nah, ini belum dikerjakan. Kemudian berarti jumlah sama dengan jumlah yang tadi kan 1, kemudian ditambah i-nya 2, tambah 2 3 dan seterusnya sampai pada iterasi kelima yaitu i-nya sama dengan 5. Maka dikerjakanlah ini keluar dari loop. Ini bisa dilihat keluar dari loop. Nah, kemudian break. Setelah break tidak ada lagi yang dikerjakan, langsung keluar dari loop. Ini memang tidak ada, kecuali kalau misalnya ada kode di sini atau ada pernyataan di sini, maka pernyataan berikutnya setelah for itu akan dikerjakan. Cuman kebetulan di sini tidak ada, maka langsung keluar dari program. Oke. Nah, bedanya dengan continue ini sama sebenarnya. Jadi kondisi untuk continue-nya itu yaitu pada i sama dengan 5. Nah, apa yang terjadi pada i sama dengan 5? Nah, ini langsung di print ya, lanjut iterasi ke 6.
Nah, kemudian continue berarti langsung ke sini. Nah, seperti ini lanjut iterasi ke-6, kemudian langsung ke sini, tidak lagi dijumlahkan, tidak lagi dikerjakan yang ini ya, seperti itu. Nah, ini harusnya contoh pernyataan continue ya. Continue. Oke, continue. Oke, nah kemudian ada pernyataan go to. Ini cara kerjanya. Jadi kalau ada kode-kode, kemudian ini kode bisa bisa jadi terdapat beberapa pernyataan ya. Kemudian go to label. Nah, apa labelnya? Terserah kita mau memberi nama apa. Jadi ketika misalnya kita memberi nama label ya. Nah, ini ketika ada diberi pernyataan go to label, maka kode yang di sini itu tidak dikerjakan, tapi langsung dikerjakan kode yang ini di bawahnya label. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya begini ya. Jadi di sini pada iterasi kelima ada i sama dengan 5, maka langsung di print ayo ke jam ya. Nah, jamnya itu ini yang di print ke sini ya. Jadi ini tidak dikerjakan lagi. Kalau break itu keluar dari loop. Nah, jam juga keluar dari bisa saja dia keluar dari loop. Bisa jadi kalau misalnya di dalam loopnya itu ada jam, berarti itu dikerjakan. Pokoknya ketika ada pernyataan seperti ini go to, nah program akan langsung menuju ke sini, ke jam ini. Ini hasilnya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.